Oke, selamat hari Senin semuanya. Kita ketemu lagi di Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Ya, jadi pagi hari ini seperti biasa, Ngobrol Apa kembali lagi buat nemenin pagi kalian dan tentu saja dengan narasumber yang menarik-menarik nih biasanya Ngobrol Apa. Nah, di depan saya ini sudah ada Pak Sundoro. Ya, Pak Sundoro ini datang jauh-jauh dari Bali nih buat nemenin pagi kalian. ya. Halo Pak Sundoro, apa kabar? Baik. Gimana, Terima Pak, kasih perjalanannya? sudah menerima saya. Terima kasih. Iya. Oke, gimana Pak perjalanannya nih? Ya, seru. Cuman by the way itu Sundoro ya, bukan Sun Gokong ya. Oh iya Pak, siap Pak Sundoro. Nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya. Oke, ini Pak Sundoro ini kalau boleh tahu nih, spill sedikit Pak Sundoro ini asalnya dari mana nih Pak? Saya lahir besar di Surabaya, tapi tinggal di Bali. Asli arek Surabaya ya? Arek Surabaya. Oke. Tapi 94 saya pindah di Bali dan netap di sana sampai sekarang. 94 sampai sekarang. Oke. Ya, jadi 20 lebih lah. Iya Pak, Begitu. 26-27 tahun ya Pak? Itu Ya. sudah. Saya tahun 94 pun belum lahir Pak. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Sundoro di episode kali ini tentu saja. Nah, dan Pak Sundoro ini latar belakangnya beliau adalah seorang pebisnis ya Pak ya? Iya. Seorang pebisnis, bergelut di dunia bisnis, tapi juga seorang hamba Tuhan ya. Tadi kita juga sudah sedikit ngobrol sama Pak Sundoro di kantor. Pak Sundoro juga ada title dosen. Aduh. Banyak sekali nih Pak pengalamannya yang bisa kita gali di Ngobrol Apa. Ya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri sih. Ya. Oke. Gitu. Nah ini Pak, jadi kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol seputar kayak apa ya, tempat tongkrongan nih. Oke. Dunia perkopian, dunia perkafean. Cool. Oke. Jadi kan memang belakangan ini ada banyak Pak ya tempat-tempat nongkrong, tempat kafe-kafe itu yang mulai menjamur. Jamur. Banyak sekali. Ya. Kalau di Bali gimana nih Pak? Wah, sama saja. Sama aja Pak ya? Saya melihat ini fenomena ada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya. Betul. Gitu. Dari kedai yang kecil sampai kedai besar Pak ya? Ya, dari bintang kaki 5 sampai bintang 5 begitu. Betul. Semua ada. Iya, dari model angkringan sampai yang model yang fancy juga ada. Gitu. Tapi temanya menarik. Betul. Iya. Oke. Nah, bisnis ini kan kebanyakan Pak, yang saya lihat kalau di Kota Batu dan Malang dan sekitarnya itu kebanyakan digerakkan oleh anak-anak muda. Ya. Itu yang saya lihat sih. Ya. Digerakkan oleh anak muda, mulai dari ownernya juga biasanya kebanyakan masih muda. Sampai ke orang-orang yang bekerja di situ pun masih muda. Ya. Bahkan ada yang casual, dia sambil kuliah. Ya. Atau dia punya pekerjaan utama tapi dia juga nyambi istilahnya, nyambi di situ. Jadi pergerakannya dikerjakan oleh anak-anak muda kebanyakan. Nah kalau di Bali sendiri gimana Pak? Ya tidak beda jauh. Nggak beda jauh ya? Secara prinsip tidak beda jauh. Ada hal yang menarik ada hal yang bisa kita pelajari, tetapi juga perlu satu warning yang juga perlu kita ingat bagi kita yang akan masuk ke dalamnya. Oke. Kira-kira begitu sih. Oh ada warning ya Pak ya? Selalu di dalam segala aspek kehidupan kita selalu mempunyai dua sisi yang harus waspada. Begitu. Jangan cuma bersiap hati untuk untung, cuan. Tapi nggak siap rugi. Tadi bersiap yang lain. Tentu kita tidak mau rugi. Siapa mau bisnis mau rugi? Tetapi di dalam dunia bisnis dinamika itu selalu ada. Bukan cuma ada saja, sangat dinamis gitu ya kadang-kadang. Iya sih. Gitu. Karena memang ada yang baru buka berapa lama tutup. Ya. Rebranding lagi, buka lagi tutup. Nah, itu sering terjadi. Iya sih, betul. Nah, mereka tidak memikirkan bagaimana energi, sumber daya yang sudah dikeluarkan akhirnya sayang mubazir ya. Iya. Gitu. Itu oke. Nah, kalau sepengalaman Pak Sundoro sendiri kalau di dunia bisnis itu seperti apa nih Pak? Boleh ceritakan nih? Ya, saya secara prinsip background saya ini lebih banyak di dalam dunia perhotelan. Oke. Saya kuliahnya di dalam perhotelan dan saya masuk di dalam dunia hotel dari tahun 91. Sampai secara profesional sampai tahun 2002. 2002? Ya, maaf, 2003 ya. Oke. Jadi saya 12 tahun. Itu secara profesional. Lalu saya memulai bisnis sendiri sebagai konsultan sumber daya manusia dari tahun 2003 itu sampai sekarang. 19 tahun. Wah. Ya. Sebagai pelaku bisnis,
Memang mungkin tidak kait dengan F&B. Iya. Saya dulu cita-citanya sebagai dokter hewan. Jadi saya ini ingin jadi dokter hewan. Sampai hari ini saya suka hewan. Maka saya memikirkan itu beberapa bidang ya, misalnya memanfaatkan momen itu ya, ayam, babi, kambing, sapi, lohan. Ikan lohan, ya, ikan cupang baru terakhir ini. Oh iya betul. Lagi rame. Memang. Nah, saya memanfaatkan momen. Itu momen aja. Oke, berarti dari perhotelan sampai dunia hewan juga Pak ya? Ya. Oke, itu masih berjalan Pak kalau dunia hewan sampai sekarang? Masih ya Pak? Masih. Wah, luar biasa. Jadi banyak nih memang cabang-cabangnya. Itu susah untuk ditinggalkan karena itu memang bukan cuma sekedar senang ya, tapi passion hobi yang saya nikmati, dan itu bagian dari saya healing gitu loh ya. Oh, healing. Oke. Ya. Nah, ngomong-ngomong Bapak ini kan bergelut di dunia bisnis nih. Apa sih Pak motivasi besarnya yang buat Bapak terjun di dunia bisnis? Menarik, ya. Motivasi bagi saya yang paling terbesar adalah, dan ini perlu kita ingat bagi setiap kita ya, kita mempertanggungjawabkan talenta-talenta yang Tuhan beri kepada kita. Ya. Karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan. Maka dari situ saya mengembangkan talenta itu. Jadi ini motivasi yang paling dasar. Motivasi yang kedua adalah, kita ini dipanggil sebagai umat Tuhan, dipanggil untuk menjadi berkat. Ada salah satu ayat firman Tuhan mengatakan, doakan kesejahteraan kotamu. Ya. Nah, kata doakan tidak hanya berdoa saja, tetapi berkarya. Maka ini yang menjadi core value daripada mengapa kita perlu berbisnis. Maka saya tidak menempatkan cuan. Ya. Walaupun nanti di dalam berbisnis perlu profit. Betul. Setuju. Ya. Siapa yang mau rugi? Tidak ada yang mau rugi. Ya. Tetapi ini bukan utama. Oke. Ini hanya, bagi saya ini bumbu. Oh, ya. Ini bukan main course. Ya. Ya, main course-nya adalah, pertama kita mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan. Karena Tuhan kasih. Ya, setiap investor kalau memberikan nilai investasinya kepada siapapun, itu kan minta pertanggungjawaban. Iya, betul. Demikian juga Tuhan menginvestasikan anugerahnya, memberikan umur kepada kita, memberikan bijaksana, anugerah, talenta, itu kepada kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Iya. Yang kedua, selalu kita menjadi berkat. Menjadi berkat, mensejahterakan di mana kita tinggal, orang-orang yang ada dekat kita. Itu menjadi paling utama. Paling utama. Kira-kira itu sih menurut saya. Ya. Nah, jadi Pak Sundoro punya dorongan yang kuat ya Pak ya, dari yang Mbak bilang tadi, main course-nya itu ya, itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Ya, itu nggak cuman cuan-cuan aja. Iya, itu bumbu malah. Iya, bumbu ya Pak. Bumbu. Iya, betul. Bumbu. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, pasti butuh ya Pak ya. Itu konsekuensi logis. Iya. Ya, konsekuensi logis. Tapi bukan utama. Oke, logis tapi bukan yang utama. Iya. Oke, nah ini ada sebuah headline berita Pak yang waktu itu pernah saya baca. Ini saya bacakan dari handphone saya itu. Begini, memaknai fenomena menjamurnya kedai kopi di mana-mana. Nah, itu headline-nya. Nah, kalau misalkan dibaca lebih lanjut, ini ada seorang konsultan bisnis kopi namanya Ron Prasanto. Nah, dia itu bilang bahwa bisnis kopi itu lagi dibilang itu situasi bubble, artinya lagi berekspansi gitulah. Ya. Nah, tadi Bapak tadi juga saya tanya juga, rupanya di Bali juga sama nih. Seluruh Indonesia. Ditambah lagi ada kopi-kopi yang bisa dibilang ada di mana-mana, kayak franchise kayak Kopi Kulo lah apa segala macam. Nah, itu kan franchise yang ada di mana-mana nih Pak. Okay. Gimana sih Pak pandangan Pak Sundoro soal hal ini dari perspektif Bapak? Saya tidak kaget ya. Kenapa tidak kaget? Karena orang Indonesia tuh ciri khasnya suka latah. Oke. Dalam banyak hal kita itu latah. Ya. Maka ketika ini booming satu bidang itu semua itu ikut-ikutan. Ya. Nah, sisi yang baik memang kita bagus menikmati kopi-kopi yang enak, kita mempunyai opsi pilihan-pilihan kopi yang
saya lebih bisa membedakan, oh ini enak-enaknya di mana, bagian apanya, pahitnya, manisnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu muncul juga varian-varian baru ya, minuman-minuman yang yang sudah isinya kopi, betul. Ya, gitu ya. Dan ini akhirnya menggerakkan petani kopi, dan ini multi efek ya. Ya. Tetapi sisi dari yang lain perlu dicermati adalah ketika kita hanya latah kedai kopi di mana-mana, lah pertanyaannya pembelinya nanti bagaimana? Terbagi kan? Betul. Dan konsekuensinya harga tidak bisa tinggi. Ya. Oke, harga tidak bisa tinggi, maka profit margin lebih kecil. Ya. Profit margin lebih kecil, ya saudara akan satu titik saudara akan mengalami kewalahan. Begitu. Dan satu titik mengalami titik jenuh, sehingga akhirnya kopinya ini malah nanti menjadi bumerang. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada sisi baiknya, tetapi ada sisi buruknya. Nah, bagaimana kalau misalkan ya ada sesuatu yang booming, oke, kita juga perlu mengamati ini seberapa booming, lalu life cycle-nya itu berapa lama. Karena kalau life cycle-nya dia sudah anti klimaks, ya sudah dia akan turun. Decline. Iya. Gitu. Decline ini dalam banyak hal. Dalam di produk, harga, pasar, nah itu. Oh, ada banyak Pak ya? Banyak faktor. Variabelnya banyak. Ya, jadi satu sisi, sisi yang lain memang ini akhirnya petani kopi diuntungkan, varian-varian minuman baru muncul, gitu ya. Betul. Dulu kan zaman saya cuma kopi, gula, susu, sudah, that's it, gitu loh. Sekarang kan macam-macam. Betul. Iya toh. Sekarang ada ice coffee juga macam-macam. Ada yang kasih boba, ada gabung sama teh, gabung boba, dan sebagainya. Ada macam-macam. Ada sekarang ada ice creamnya, ada. Iya. It's good. Jadi kita menemukan varian-varian baru ya. Kira-kira seperti itu sih. Oke, jadi memang ada sisi baik dan buruknya Pak ya dalam sebuah bisnis ini. Nah, ngomong-ngomong soal sisi baik dan buruk. Nah, menurut Bapak ini masih ada peluang nggak sih Pak kalau misalkan kita ingin membuka usaha di bidang kopi atau bidang lainnya tapi yang mungkin lagi booming saat itu? Iya. Segala sesuatu selalu ada peluangnya. Oke. Ya. Tinggal kita berapa jeli melihat peluang tersebut. Tetapi ingat, kembali ke motivasi awal. Oke. Ya, motivasi awal adalah kita mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan. Maka saya tidak hanya sekedar mengikuti pasar. Ya. Karena nanti pasar berubah, pasar itu perubahannya juga sangat dinamis. Saudara mengikuti yang lain, saudara akhirnya melampaui daripada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah ini, jadi motivasi dasarnya harus kembali lagi. Lalu kedua, kita menggenapi panggilan Tuhan untuk menjadi berkat. Kalau kita bisa melihat peluang, lalu kita kembangkan dengan varian-varian yang baru dan gabungan-gabungan yang baru, itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Betul. Lebih banyak bidang lagi dilibatkan. Betul. Jadi selalu ada peluang. Selalu ada peluang. Tetapi jangan lupa, peluang satu sisi, tetapi juga satu sisi itu menjadi threat. Oh, gitu ya Pak? Nah, ini satu koin dua sisi ya. Oke. Maka kita jangan cuma lihat peluang, tetapi mengabaikan threat. Ya. Tapi kita juga jangan terus peduli dengan threat. Akhirnya kita nggak maju-maju. Betul. Nggak bergerak. Nah, akhirnya takut, ragu-ragu, dan sebagainya. Kadang-kadang perlu bercoba, kadang-kadang perlu explore, kadang-kadang kita perlu gagal. Tetapi ini harus sudah kita menjadi perhitungan. Ya. Kita sudah perhitungkan. Sehingga ini tidak menjadi kaget waktu itu terjadi. Kira-kira minimal kita sudah mengantisipasi atau meminimalisir. Kira-kira seperti itu. Oke, nah jadi buat teman-teman yang mungkin mau buka bisnis itu harus diperhatikan tadi ya poin-poin dari Pak Sundoro, bahwa seperti koin dua sisi, peluang selalu ada, tapi ada sisi threat-nya juga. Threat-nya, ancaman. Ya. Betul. Nah kalau Bapak lihat sendiri nih dari sudut pandang Pak Sundoro, threat-nya apa sih Pak kalau untuk bisnis kopi yang sedang menjamur sekarang? Ya itu tadi ya, kalau
terlalu banyak bisnis kopi saja di dalam satu bidang. Akhirnya ya siapa yang kan tidak semua orang bisa minum kopi. Iya, betul. Oke. Tidak semua orang suka kopi. Maka ini jadi peluang bagaimana membuat orang itu suka kopi. Ya. Tetapi kita juga menjadi threat. Tak mungkin kan semua orang suka kopi. Iya. Oke, kalau semua suka kopi, saudara sekali lagi mau jual berapa? Mau jual berapa? Jadi itu selalu harus menjadi pertimbangan kita sih. Ya. Oke, jadi semua harus ditimbang-timbang dengan matang, bisnis plan-nya segala macam, supaya seenggaknya kalau misalkan kita maju, ada plan-plan yang sudah kita siapkan. Oke. Harus bersiap selalu. Ya, harus bersiap. Jadi jangan cuman melulu berpikiran untung, tetapi kita harus memikirkan ketika ada ancaman itu muncul. Dan ancaman apa yang kecuali kayak misalnya kita waktu awal-awal pandemi, kita nggak pernah tahu kan, kita nggak tahu. Betul. Meskipun demikian sekarang di era yang seperti ini, informasi itu begitu terbuka, cepat. Sehingga sebetulnya ini menjadi keuntungan buat kita melakukan antisipasi. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal dunia yang cepat nih, kayaknya fenomena kopi ini nggak lepas sama ini, Pak. Perannya sosial media. Nah, itu banyak tempat-tempat yang merancang istilahnya Instagramable supaya ngundang orang-orang ya yang mungkin belum tentu suka kopi juga. Iya. Ya, itu sih. Iya. Nah, ini memang di dalam dunia marketing ada bagian-bagian yang sekarang kurang relevan dibandingkan masa lalu. Bukan tidak relevan, tapi kurang relevan dibandingkan masa lalu. Misalnya soal posisi lokasi. Itu di Bali banyak tempat-tempat makan, tempat-tempat kafe yang itu lokasi kalau kita lihat dari sisi marketing nggak strategis sekali. Oke. Waduh, di dalam gang kecil. Gang kecil di tengah sawah ya, orang susah nyari. Tetapi karena ada medsos, kita bisa lihat di Google Maps. Betul. Lalu kita bisa lihat ada orang-orang yang apakah dia secara nggak langsung endorse atau dia taruh di di story-nya. Wah, itu menjadi booming sekali. Maka sekarang kita memasuki era medsos. Betul. Kita manfaatkan juga seperti itu. Jadi makanya tadi lokasi kalau kita lihat dari zaman-zaman dulu ini nggak mungkin lah masuk ini masuk mesti cari yang jalan raya. Nah, hari ini tidak harus. Betul. Hari ini tidak harus. Dulu jalan raya sewanya tempat berapa mahal. Kalau sekarang, bahkan sekarang itu ada tempat warung-warung yang so-called itu nggak layak gitu loh. Tetapi jadi rame. Karena apa? Masalah taste, lalu ada endorsement-nya. Nah, itu. Ada satu artis, ada orang siapa yang makan di situ jadi rame. Betul. Walaupun itu di pinggir jalan. Iya. Kalau di Bali tuh saya ingat satu tempat tuh ini, Pak, Nuk. Nah, itu yang kan tempatnya tuh sebenarnya masuk banget itu, Pak. Di mana daerah Kerobokan itu, Pak ya? Banyak. Di Bali itu saya rasa di Surabaya juga mulai. Di Makassar. Saya lupa nama kafenya ini mungkin nggak tahu boleh sebut nggak ya? Boleh. Tapi saya lupa betul-betul namanya. Itu dia menggunakan rumah yang Belanda, gaya Belanda bangunannya, ya. Lalu kopinya itu enak sekali, ya. Kopinya masih kopi-kopi lama, cuman kopi sama susu sama gula gitu aja. Tapi orang itu suka di sana karena atmosfernya, auranya itu beda, ambience-nya beda. Lalu itu masuk di dalam ruang-ruang rumah itu yang dulu itu sebagai rumahnya orang Belanda. Jadi memang betul-betul rumah ya, Pak? Iya. Oke. Dan itu tempatnya di gang, parkirnya susah lagi. Jadi saya pikir ini, waktu saya pertama kali datang ke sana, saya bilang, aduh ngapain cari tempat yang ribet begini. Tapi memang cozy, nyaman, kita somehow itu tempatnya sangat enak sekali. Nah, itu sekarang menjadi satu tren.
Betul. Di Surabaya beberapa hari yang lalu saya juga diajak makan sama adik saya. Dia ruko, tapi ruko didesain sedemikian rupa sehingga dia kayak bangunan lama Belanda. Sangat cozy. Harganya sangat terjangkau, taste-nya bagus. Tetapi bagi saya yang paling terkesan adalah tempatnya. Waktu saya masuk tempat, wow. Padahal ruko, gitu ya. Ruko biasa seperti biasa. Jadi, banyak orang upload di Instagram, di TikTok-nya itu jadi akhirnya ramai sekali. Oke. Gitu. Jadi ini faktor yang marketing masa lalu tidak masuk. Iya sih, betul sih Pak. Di zaman saya masih kuliah ini nggak masuk. Betul. Karena kayaknya dunia bisnis itu sangat dinamis ya. Persis. Mengikuti kemajuan zaman. Ya, hidup kita harus memang dinamis sih. Anyway, hidup kita harus hidup ini kan berdinamika ya. Jadi kita harus mengikuti dinamika itu. Kalau enggak ya memang kita akan jadi korban. Betul, stuck di situ aja ya Pak. Persis. Oke Pak Sundoro, kita sudah menyelesaikan sesi 1. Kita udah ngomong sedikit nih, jawil udah colek sedikit sih soal dunia perkopian dan dunia bisnis sedikit. Nah, tentu saja kita akan balik lagi di sesi kedua ini ke sesi yang lebih dalam soal gimana kita merancang sebuah bisnis, gimana kita mengembangkan, bagaimana kita mempertahankan. Cool. Oke, jadi kita balik lagi di sesi kedua setelah yang satu ini.